Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Kali ini kita akan membahas sebuah tema. Ini tema dari Geraha Mu'alaf ya, masih dari Geraha Mu'alaf. Begini temanya. Salat bukan monopoli Islam. Ya, saya memakai judul itu. Bro, dari Geraha Mu'alaf kita boleh ya membedah kebenaran ya. Sekarang ini sudah era canggih ya. Era canggih, kita bisa mendapat informasi dari berbagai sumber. Terutama dengan era media sosial ini menjadi semakin mudah mengetahui ya. Jadi salat itu bukan hanya monopoli milik Islam ya. Loh, kalau gitu Kristen ada salat Pak? Ada orang lain yang salat? Ada. Siapa yang duluan Pak? Yahudi salat 2000 tahun sebelum Masehi. Era Abraham saja sudah salat. Ibrahim sudah salat. Ya. Itu 2000 tahun sebelum Masehi. Demikian pula era perjanjian baru juga ada salat. Saudara-saudara, apa sih definisi salat? Salat adalah doa atau sembahyang. Sembahyang itu kalau di Arab disebut salat. Perhatikan Pak, perhatikan para saudara-saudaraku bro dari Geraha Mu'alaf. Sembahyang itu kalau orang Arab, bahasa Arab disebutnya salat. Yuk kita sembahyang yuk salat yuk. Bahkan di Indonesia udah sembahyang belum? Maksudnya udah salat belum? Betul nggak? Kita harus sembahyang. Kalau umat muslim kan, yuk kita sembahyang 5 waktu. Sembahyang maksudnya apa? Salat. Karena sembahyang itu dalam bahasa Arab disebut salat. Orang Yahudi sudah melakukan salat 2000 tahun sebelum Masehi. Kristen Arab juga melakukan salat. Nah, sekarang Anda, orang-orang dari Geraha Mu'alaf juga melakukan salat toh? Betul. Mari kita bedah. Salat ini sebenarnya milik siapa, ya? Jangan sampai Anda mengklaim, ada orang Kristen salat, kok mirip kita ya? Loh, siapa yang duluan, bro? Ya duluan Kristen lah, yang duluan itu yang mirip apa yang belakangan yang mirip? Mestinya yang belakangan dong. Nah, pertanyaannya dibalik, kok kita mirip salatnya orang Kristen ya? Mestinya gitu bro. Anda kalau nanya ya toh, bikin statement, kenapa orang kita ini Geraha Mu'alaf salatnya mirip sama orang Kristen ya? Mestinya begitu, karena orang Kristen sudah salat duluan. Bro, di Geraha Mu'alaf tidak ada perintah dalam Alkitab rincian salat. Ingat, saya ulang, rincian salat tidak ada. Hanya perintah salat, silahkan sembahyang ada. Sama dengan kitab Anda. Ayo jujur-jujuran. Apakah di kitab Anda ada rincian salat? Tidak ada. Ada perintah salat, perintah sembahyang ada. Tapi rinciannya lalu muncul kitab kuning, betul nggak? Tahu aja pendeta HTD. Nah, kita buka yuk ya. Supaya apa? Supaya semua itu tahu. Sekarang ini sudah era modern ya loh. Ternyata salat itu tidak monopoli miliknya Muslim ya, betul. Duluan Kristen ya, betul. Duluan Yahudi ya, betul. Kalau gitu yang mirip siapa? Ya yang belakangan yang mirip. Masa yang duluan mirip sama belakangan? Aduh, mak jelep ini kalau sama pendeta HTD. Mari kita bedah ya. Di dalam era perjanjian lama, Kejadian 22 ayat 5, kata Abraham, kami akan sembahyang dulu, nanti kami balik. Ya, ini kan bawa sama Ishak itu yang mau nyembelih itu. Aku mau sembahyang dulu. Sembahyang di gunung maksudnya mau sholat. Kalau sembahyang itu kalau bahasa Arab kan sholat. Abraham sholat, saudara. Abraham kapan itu? 2000 tahun sebelum Masehi ya. Misalnya lagi
Lukas 5 ayat 33. Itu murid-murid Yohanes sering berpuasa dan sembahyang. Yohanes kan orang Yahudi ya. Sering berpuasa dan sembahyang. Jadi puasa sembahyang itu artinya ya berpuasa dan sholat ya. Kemudian Matius 23 ayat 5. Orang Yahudi itu sering memakai tali sembahyang yang lebar dan jumbe yang panjang-panjang. Itu ada pakaian untuk sembahyang ya. Ada khusus pakaian khusus sembahyang, pakaian khusus sholat. Orang Yahudi sholatnya 3 kali di dalam Daniel 6 ayat 10. Mereka sholat sehari 3 kali. Itu Yahudi. Yahudi sholat sehari 3 kali. Sholatnya gimana ya? Tentu saja seperti biasalah. Anda lihat di Google juga ada, di internet ada salatnya Yahudi bagaimana ya, kurang lebih sama lah. Ada berdiri, ada bungkuk, ada sujud gitu. Beda-beda dikit lah. Ingat saudara, perintah salat itu ada, tetapi rincian salat tidak ada. Ya, termasuk di kitab Anda bro, di Grahamu Alaf, betul kan? Bahwa perintah salat ada di dalam kitabmu, tetapi rincian salat, caranya bagaimana, bagaimananya kan ada di dalam kitab kuning. Ya, kitab kuning yaitu kitab, bukan di dalam kitab utama, betul? Pendeta HTD tahu aja nih. Lalu di dalam perjanjian baru Lukas 1 ayat 10, sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang, kan sembahyang salat ya. Kisah 3 ayat 1, pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pada pukul 3 petang. Kisah 16 ayat 13, kami bisa menemukan tempat sembahyang, tempat sholat. Kisah 16 ayat 16, pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang, lalu ada orang yang mengikuti kami dan seterusnya. Jadi clear, Yahudi sembahyang sehari 3 kali. Kristen Arab sembahyang sholat 7 kali. Hari ini kalau Anda lihat gereja ortodok di Indonesia sembahyang 7 kali ya. Oh iya ya Pak, 7 kali betul. Salat itu Pak, salat. Perintahnya ada karena memang suruh sembahyang, tetapi tidak dirinci sembahyang itu harus bagaimana, karena itu budaya. Nah, sekarang kita ngomong bahwa salat itu ternyata budaya. Kalau salat itu monopoli miliknya kalian bro, miliknya orang-orang Grahamu Alaf. Saya ulang, kalau salat itu memang monopoli hanya miliknya agama dari Grahamu Alaf, maka orang lain tidak ada yang salat. Aduh mak jelep ini kayak begini nih, nyungsep kita Pak ya. Orang lain salat duluan 2000 tahun lebih dulu. Yahudi, orang Kristen Arab kurang lebih 600 atau 400 tahun lebih dulu sudah salat. Sampai hari ini Yahudi masih salat. Sampai hari ini Kristen Arab masih salat, termasuk Kristen Ortodok di Indonesia. Lah kok Anda mengklaim salat itu milik kami? Kalau benar-benar salat itu monopoli milik Anda, maka tidak ada orang lain salat. Nyatanya orang lain lebih dulu salat dari Anda. Salat itu budaya. Ya, budaya artinya memang tradisi di sana Israel, tradisi di Arab. Kalau sembahyang itu disebut salat, ada pakaian tertentu. Tentu salat ikutannya dengan wudhu, dengan azan. Nah, dari sini langsung ketahuan. Berarti salat itu budaya ya Pak, betul. Termasuk pakaian-pakaian yang mengikutinya ya toh. Pakai jubah itu ditulis di situ, pakai jumbe panjang, pakai tali sembahyang ya. Yang perempuan juga pakai jilbab, pakai kerudung, yang laki pakai kupluk, itu semua budaya. Ya. Ayo kita nyatakan kebenaran, jangan sampai dipelintir jadi budaya kok seolah-olah jadi aturan agamawi untuk urusan masuk surga. Ya, bro, di Grahamu Alaf sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau salat itu monopoli milik Anda,
tentu orang lain tidak ada yang salat. Faktanya orang lain salat duluan. Jauh ratusan tahun sebelum Anda salat, orang lain sudah salat, yaitu Kristen, Arab, dan Yahudi. Sampai hari ini mereka masih salat. Terus Anda mau mengklaim gitu, kok mereka salat milik kita? Diketawain dong. Siapa yang duluan? Mosok yang mirip yang duluan, yang dimana-mana yang mirip yang belakangan. Yang niru yang belakangan. Ini gunanya era keterbukaan ya bro ya. Kita membuka seperti ini semua ada ayat Alkitabnya loh. Abraham salat betul. Yesus sujud salat betul. Ya betul. Ya, Kristen salat betul. Kristen Arab, Kristen Yahudi salat. Kok Kristen Indonesia nggak salat? Karena budaya. Ngerti? Salat itu sama dengan sembahyang, sama dengan doa. Kalau di Indonesia sembahyangnya kan cukup begini, atau kalau kami glory haleluya, angkat tangan begini ya. Syukur Yesus, kau Allah yang benar, itu sembahyang kami. Kalau di Arab sembahyangnya begini, sujud, begitu ya, pakai sujud, pakai cium lanteng. Itu sembahyang versi Arab. Orang Kristen melakukan sembahyang, orang Kristen melakukan salat. Clear ya bro, di Gerahamu Alaf, sahabat-sahabatku di Gerahamu Alaf, kita sudah bedah bahwa ternyata salat itu budaya, bukan monopoli milik Islam. Ya, dibuka seperti ini boleh nggak? Boleh, karena ini memang Anda sudah begitu mudahnya kok. Lalu pertanyaan saya, jadi untuk apa Anda jadi mu'alaf? Lah wong di Kristen ada salat kok. Ayo, Anda mau salat di Kristen boleh. Ya, boleh nggak apa-apa ya. Cara budaya Arab, tapi yang disembah Yesus, yaitu jangan yang lain. Itu baru benar ya. Kristen Ortodok juga melakukan salat. Sayangnya yang disembah bukan Yesus, yang disembah Allahnya tiga, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu salahnya Kristen Ortodok Indonesia. Mestinya yang disembah itu Yesus. Sayangnya Kristen Ortodok Indonesia menyembah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Sayangnya di situ. Kalau bro mau tetap salat, yang disembah Yesus Kristus silahkan. Kalau kami enggak, kalau kami orang Indonesia, doanya gini aja, bebas kita. Kata-katanya enggak usah pakai mantra seperti doa yang diatur gitu, enggak. Kita merdeka bro. Wah kalau gini clear sekali ya Pak ya, clear sekali. Berarti salat bukan hanya monopoli miliknya orang Islam. Yes. Sekali lagi saya mengatakan, kalau salat monopoli miliknya orang Islam, maka tidak ada orang lain salat. Kenyataannya keyakinan lain salat, Yahudi salat, Kristen Arab salat. Malah sudah duluan, ribuan tahun Yahudi lebih dulu, ratusan tahun Kristen Arab lebih dulu. Sampai hari ini Yahudi masih salat, sampai hari ini Kristen Arab masih salat. Lihat saja Kristen Ortodok di Indonesia, salatnya 7 waktu, Yahudi salatnya 3 waktu. Anda salat berapa kali? 5, ya sudahlah. Sana 3, Anda 5, 7 kan tambah 2, tambah 2, tambah 2. Ya, clear ya, sayangnya Ortodok yang disembah bukan Yesus. Anda boleh kok salat ya, karena salat itu hanya cara kita sembahyang gitu. Ada yang begini, ada yang angkat tangan begini, ada yang pakai salat, kan budaya Arab. Padat, singkat dan clear. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa. Toh kita bisa hidup bersama-sama. Ya, saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Shalom alaihim bisem Yesus Hamasyah. Assalamualaikum warabbani Isa Almasih. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Haleluya, amin.